BS Repindo itu apa sih Mbak Yuni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di konten saya ditemani dengan Mbak Yuni. Yuni atau Yunita? Yunita Yunita. dong. Yunita Visi Kirana. Jadi saya akan membahas seputar tentang BS Repindo. Nah, Mbak Yuni, BS Repindo itu apa sih Mbak Yuni? BS Repindo itu adalah Bakti Sosial Reptiler Indonesia. Buat kalian yang belum tahu tentang BS Repindo itu kepanjangannya tadi Bakti Sosial Reptiler Indonesia. Nah, BS Repindo itu kegiatannya seperti apa Mbak Yuni? Sesuai namanya ya. Jadi kegiatan BS Repindo itu kegiatannya itu kegiatan sosial yang memang disupport, digawangi oleh reptiler seluruh Indonesia. Oh gitu. Dari semuanya. Jadi kita kegiatan sosial seperti apa biasanya ya sebelum pandemi itu kita kunjungan ke panti asuhan. Ke panti asuhan itu kita edukasi, sosialisasi masalah reptil. Oh gitu ya. Tapi juga kita menyerahkan bantuan. Kan banyak yang jujur aja banyak orang yang belum tahu, belum bisa membedakan masalah ular berbisa dan tidak berbisa. Kenapa kita juga sosialisasi dan edukasi itu biar mereka bisa membedakan dan juga menghilangkan banyak masyarakat umum awam itu yang bilang kalau reptil itu ngeri, namanya ular ya. Oh iya, pasti menakutkan, gigit, membunuh gitu ya. Gitu. Jadi kita coba merubah mindset seperti itu, bahwa reptil itu juga seperti hewan-hewan lainnya gitu. Bisa jadi sahabat manusia juga ya. Bisa. Seperti kayak kita kalau pencinta kucing ya, pencinta anjing, cuman bedanya kalau bukan saya ngomong anak reptiler itu lebih baik dari pencinta hewan lainnya, bukan, tapi saya rasa orang yang mencintai reptil, orang yang intinya piara reptil itu luar biasa buat saya kasih sayangnya. Sekarang gitu ya kalau kucing anjing itu kan bisa bonding, nurut sama kita ya. Bisa nurut sama majikan, orang yang kasih makan dia gitu ya. Kalau ini biarpun kamu kasih makan, kalau lagi moodnya ndak oke, karakternya juga ndak oke, ya tetap kita kena gigit. Iya. Walaupun nggak berbisa, kalau kegigit ini ya lumayan sakit kan gitu. Jahitan. Jadi kegiatan edukasi itu ya nggak asal edukasi juga ya Mak ya. Enggak. Jadi kita memberikan penjelasan, oh yang ini loh ular piton yang bisa jadi sahabat manusia, yang berbisa yang seperti ini gitu. Dan terus juga kita mengenalkan mereka kan reptil macam-macam ya, bukan ular juga. Bukan hanya ular aja ya. Jadi kalau samping itu juga menambah wawasan ke anak-anak yang memang panti asuhan sama disabilitas itu ya kan beda sama kita yang biasa di sekolah umum ya. Itu beda. Bahkan pernah ada kunjungan ke YPAC ya, itu anak yang punya keterbelakangan, keterbatasan itu dia nggak ada ekspresi saat ngomong seneng atau saat susah, nggak ada ekspresi. Pada saat kita ke sana ternyata dia ada interest sama reptil. Jadi sampai orang tuanya itu datang ke kita nangis, dia bilang terima kasih. Baru ini dia lihat anaknya bisa berinteraksi sama orang lain gara-gara dia ada ketertarikan dengan ular. Jadi selain itu bisa saja kita nyebut sebagai sarana rekreasi lah ya. Secara tidak langsung kita datang ke sana bawa ular untuk menghibur gitu ya Mak. Dan biasanya kita enggak cuma bawa ular, macam-macam, mulai ada biawak, macam-macam, semuanya kita bawa. Reptil itu banyak, luas banget. Sambil kasih wawasan, ini mereka makannya apa, terus dari mana juga, dari daerah asalnya dari mana, dan semuanya lah info-info tentang reptil yang memang kita kuasai. Gini Mbak Yuni kan bilang kalau edukasi ke panti asuhan dan lain sebagainya, pernah nggak sih ditolak dari panti asuhan? Oh jangan masuk ke sini Mbak, ini kan ular berbahaya bla bla bla. Pernah ya? Pernah. Saya nggak mau sebut ya. Iya. Saya nggak mau sebut, dan kebetulan ya perlu saya jelaskan di sini, kami ini alhamdulillah sudah bentuk yayasan. Kita berkegiatan sosial itu nggak memandang ras, suku, agama, jadi semuanya. Betul, ya. Jadi ada salah satu kita kunjungan ke panti asuhan non muslim,
kita ditolak ya, alasannya ular gitu. Nah yang lain-lainnya, yang non muslim lainnya oke, welcome. Jadi memang nggak semuanya orang bisa menerima reptil itu seperti apa kan? Dan terus selama pandemi itu kita memang tidak ada kunjungan, tapi insya Allah kita mulai lagi ada kunjungan, tapi dengan tetap melakukan protokoler kesehatan yang memang dianjurkan sama pemerintah. Kita ada kunjungan ke Panti Asuhan Al Mustafa. Nah, selama itu kemarin waktu pandemi itu kan memang sama pemerintah kita tidak boleh ada kunjungan dan kegiatan macam-macam. Padahal kita waktu itu sudah sempat menyiapkan kayak ini salah satunya yang akan kita bawa ke Panti Asuhan Mustafa. Kita sudah menyiapkan nasi kotak apa itu, karena ada pandemi itu akhirnya kita bagi gratis ke Jadi masyarakat. bantuan dari teman-teman PS Repindo ini teman-teman bukan hanya sebuah seperti kayak sembako ya, beras, minyak dan sebagainya. Banyak hal berupa seperti ini. Oh, ini ya. Kemarin ada tas. Di sini ada logonya PS Repindo. Juga banyak ada masker. Ada masker, terus ada makanan ringan, banyak. Jadi nggak hanya di mana makanan pokok seperti beras dan sebagainya, macam-macam. Jujur aja kita juga kan sudah punya mbak asuh sama anak asuh yang tersebar di seluruh Indonesia. PS Repindo sendiri ini berdiri dari tahun berapa? Apa sudah lama? Baru. Berapa saya lama? mendirikan PS Repindo itu tahun kemarin, kita event 2020 ya, 2019. Berarti kurang lebih 1 tahun ya. Ya. Jadi PS Repindo itu sudah berdiri selama 1 tahun dan beritanya sudah beredar luas di seluruh daratan Indonesia. Jadi tak rasa itu gini teman-teman, setiap kota itu pasti ada anggota PS Repindo ya. Regional. Ada regional. Jadi misalkan gini, saya kan Mojokerto, Mbak Yuni ini Malang. Pusatnya memang PS Repindo di Malang. Jadi ketika saya ada kesulitan di Mojokerto, dalam arti Mbak Yun ada orang yang kesusahan bla bla ini, apakah ini layak kita berikan bantuan? Nah dari tim dari pusat sini ACC dari Mojokerto, oh ya itu layak, dan bantuan dikirimkan, ditransfer ke saya dulu untuk diteruskan ke yang bersangkutan tadi, seperti yang itu. Berhak menerima. Yang berhak dan menerima. Jangan lupa tuh lewat survei kita. Iya, jadi nggak asal-asal ada orang nggak susah kita kasih, enggak teman-teman. Ada survei beberapa hal yang harus kita lakukan, di mana itu yang menentukan bahwasanya beliau layak untuk mendapatkan bantuan tersebut, betul ya. Terus untuk dananya mungkin di sini saya perlu sampaikan, bukan dana pribadi saya. Di sini saya cuman hanya sebagai founder. Kebetulan awalnya saya mendirikan ini jujur aja memang dari panggilan hati. Saya dulu masih mampu melakukan sendiri. Pada saat saya jatuh, saya tidak bisa banyak berbagi. Akhirnya ketika saya pindah ke kota ini, saya rangkul teman-teman. Saya bilang mereka kira-kira mau nggak ikut kegiatan sosial. Saya awalnya dulu jujur aja waktu sudah jatuh pun saya keliling tapi tidak saya expose. Jujur aja saya keliling, saya masak di rumah. Masakan saya di rumah itu setiap hari Jumat saya keliling bawa nasi bungkus, saya bagi sendiri. Tidak ada yang teman yang tahu. Sampai suatu saat kenapa? Kalau dulu masih ada uang sih enak ya. Ya betul. Tapi buat beli apa-apa bisa langsung ya. Jangankan untuk orang lain, untuk kita pasti oke lah ya. Terus habis itu saya merasa kok bagi nasi dengan keterbatasan saya ini kurang apa ya, kurang buat saya sih kurang bisa luas. Akhirnya kurang meluas. Saya rangkul teman-teman siapa yang punya pemikiran, yang punya jiwa sosial tinggi, akhirnya saya rangkul, mau nggak bikin ini. Akhirnya yaitu terbentuknya PS Repindo itu. Sampai sekarang alhamdulillah. Itu pun juga donasi dari seluruh rekan-rekan reptiler Indonesia. Ada beberapa juga yang bukan reptiler tapi karena tertarik dengan kegiatan PS Repindo, akhirnya mereka donasi. Ya. Jadi entah itu berupa apa gitu ya. Dan berupa pet juga bisa. Untuk pandemi ini kan jujur aja donasi jauh berkurang. Tapi kita punya kewajiban ke Mbak Asuh sama anak asuh tiap bulan harus kita kasih uang sekolah, uang belanja. Jadi saya cari donasinya selain bantuan dari teman-teman yang masuk ke rekening yayasan,
itu juga dari lelang amal yang saya lakukan, Oh, lelang amal betul. pet ya. Jadi teman ada yang punya nggak punya duit, tapi dia punya pet, akhirnya dikirim ke saya tiap hari Jumat di wall FB saya kita lelang amal live. Jadi itu nanti bisa lelang sambil beramal. Ya, Jadi sekalian teman-teman. Nah ini juga ular piton. Jadi PS Repindo itu benar-benar bantuan sosial reptiler Indonesia teman-teman. Jadi ya inilah bentuk dari apa ya istilahnya, bagian dari hati kecil kita berbagi ke masyarakat lain, terutama yang tidak mampu. intinya gini, kita sama hewan berdarah dingin buas ya, yang nggak ngerti dia kayak balas budi. Intinya kan seperti kita rawat, mereka buang kotoran, kita bersihkan kotorannya, kita kasih makan ya. Kita aja sayang. Kenapa sama sesama kita nggak bisa sayang, kita nggak bisa peduli? Intinya kan seperti Sama-sama itu. manusianya Ya, juga. memanusiakan manusia. Kalau gini Mbak Yun, misalkan ada orang yang pingin gabung sama PS Repindo, ini gimana sih syaratnya? Misalkan orang itu letaknya di mana ya, katakan di Surabaya, misalkan gitu, gimana? Ini ya, sebetulnya kami ini tidak pernah membatasi orang mau dari apa? Kota manapun. Kota manapun boleh. Alhamdulillah Surabaya sudah ada regional Surabaya, sudah ada. Mojokerto ada. Mojokerto dia sendiri. Jujur aja ketuanya Mojokerto, regional Mojokerto dia. Gak usah nyamar. Di Surabaya juga ada saudara Iva sama Yoga. Terus kota-kota Madura juga ada. Di kota-kota lain alhamdulillah sudah ada. Nah, intinya mereka syaratnya cuma satu, memang benar-benar pure dia itu punya jiwa sosial yang tinggi. Karena kita di sini tidak dibayar loh. Kenapa? Kami itu selalu membuka kesempatan untuk rekan-rekan dari berbagai kota untuk gabung. Karena gini, laporan orang susah, orang membutuhkan bantuan kita itu nggak melulu dari daerah Malang aja. Nah, itu memudahkan kita. Misalkan dari Kalimantan, oke, tahun 2019 memang ada dari Kalimantan waktu itu bayi penderita gizi buruk, terus apa ya, almarhum Baby Yumna itu dari Kalimantan. Tapi itu benar-benar dilakukan survei ya dari tim PS Repindo yang ada di Kalimantan. Waktu itu jujur aja belum ada. Gak ada tim yang di daerah sana. Tapi karena keterbatasan itu belum ada tim di sana, tidak mungkin kita tidak kasih bantuan kan. Jalan satunya untuk memastikan bahwa berita itu benar, saya langsung menghubungi ibu yang bersangkutan lewat video call. Jadi memang benar. Dan alhamdulillah waktu itu lebih 10 juta lah kita. Tapi ya memang Allah berkehendak lain. Baby Yumna akhirnya ya meninggal juga. Lah makanya untuk supaya kita itu memudahkan kita, itu kita membuka kesempatan bagi rekan-rekan di seluruh Indonesia yang ingin bergabung dengan PS Repindo, monggo. Iya, yang memiliki jiwa sosial tinggi. Ya, jiwa sosial yang tinggi dan jujur aja kita tidak dibayar. Iya. Nanti bayarannya jangan nagih sama Allah, nanti dikasih sendiri di akhirat. Iya. Intinya kita berbagi lah. Jadi untuk memudahkan misalkan di Mojokerto, ya kayak kemarin di panti asuhan. Ya, jadi gampang kalau kita punya regional sana, coba cek sana oke, mereka butuh bantuan apa kan bisa. Jadi bisa kita bantu juga. Nah, ini bahas lagi. Misalkan dari Surabaya ini, Mbak. Di Surabaya ini kan sudah ada ketuanya ya, Mbak. Ketuanya Mas Yoga dan Mbak Iva. Lalu dari Surabaya ini ada orang yang ingin bergabung dengan PS Repindo. Tinggal mungkin konfirmasi dengan Mas Yoga dan Mbak Iva aja ya. Kita bagi nomor kontak WA atau gimana gitu. Nah, yang saya mau tanyakan adalah gini. Ketika orang itu nanti ingin berbagi, istilahnya ingin beramal tapi bukan via misalkan uang atau barang, kasih makanan, misalkan beras atau minyak, itu gimana? Atau diserahkan ke Mbak Iva atau gimana? Di Iva, kalau Surabaya Iva, kalau jujurnya kalau uang langsung ke rekening yayasan. Oh gitu. Tapi kalau bentuk barang di regional mana dia terima ya di situ, dan otomatis itu jadi PR agar regional Surabaya mengelola ya. Mengelola, jadi dia ada kegiatan. Gitu. Oh gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, ketika kalian ingin bergabung di PS Repindo, lalu kalian ingin beramal tidak berupa hanya uang saja, misalkan beras, minyak goreng, telur atau apapun, itu bisa kita bicarakan di regional masing-masing. Misalkan kalau Mojokerto ya ketemu saya, di Surabaya ketemu siapa, di Kediri siapa, kayak gitu teman-teman.
Dan kalau Jogja ada, Jogja ada ya? Solo, Solo. Solo, Jakarta, khusus hanya bantuan berupa uang itu langsung masuk ke ke rekening rekening yayasan. Yayasan Mbak Strepindo. Jadi itu dana benar-benar kita kondisikan, jangan sampai orang itu beramal niat untuk orang yang kesusahan, ini malah disalahgunakan. Makanya dari itu kita juga berhati-hati dari tim sendiri, akhirnya dibikinkan rekening sendiri ya Mbak. Iya. Ya, Strepindo. Untuk saldo saat ini boleh tahu Mbak berapa bocorannya? Jujur aja kita bagi ya. Kalau untuk alhamdulillah kan memang sejak awal saya pribadi, tapi terus sama teman-teman lainnya sudah setuju, kita mau bikin panti asuhan muslim dan non muslim. Alhamdulillah, semoga cita-cita itu terrealisasi. Amin. Nah, itu jujur aja untuk saldo saya bagi. Kita punya saldo beku. Jadi saldo beku itu di mana saldo tersebut tidak bisa keluar, tapi bisa ditambah. Itu biasanya saya ambilkan dari ini tiap bulan. Akhir bulan itu biasanya saya minta ke rekening koran ke bank. Ada 4 bank. Dari situ saya sudah mulai hitung-hitungan anggaran yang kita butuhkan untuk Mbak Asu sama anak Asu awal bulannya. Kan awal bulan kita sebelum tanggal 10 itu kita menyerahkan bantuan. Kalau sudah ada sisa dari situ, saya ambil ke rekening aku. Jujur aja untuk saat sekarang nggak sebesar dulu seperti sebelum pandemi. Ini sisa saldo yang bukan rekening buku ya, nanti rekening buku terakhir aja. Saldo yang ada nggak lebih 2 juta. Tapi itu untuk dana Mbak Aso sama anak Aso sudah aman, sudah tercover ya. Jadi itu dari 4 bank itu 2 juta, itu sudah tercover semua. Untuk kunjungan ke panti asuhan juga sudah aman semua. Jadi itu yang sisa yang memang sudah setelah kita potong untuk pengeluaran itu. Terus untuk saldo beku ya mohon doanya biar cepet nambah. Amin. Masih sedikit lah, belum sampai 20. Amin. Semoga lah impian dari PS Strepindo ke depannya terrealisasi dengan baik. Amin. Amin, amin ya. Kenapa? Karena saya jujur aja, kalau dari agama saya kan Islam kan rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin ya. Jadi buat saya semua makhluk itu ya patut kita sayangi. Betul. Tidak membeda-bedakan. Ya, soal dosa apa semua nanti ada yang urus sendiri. Betul. Yang penting kita tetap harus bisa berbuat baik selama kita masih bernafas. Harus berbuat baik sesama makhluk hidup apapun itu untuknya. Oke, dari saya terima kasih sekali buat Mbak Yuni sudah disempatkan waktunya untuk berbincang-bincang seputar BS Strepindo. Nah, BS Strepindo itu keren banget teman-teman. Jadi kalian bisa beramal, juga bisa edukasi tentang reptil dan banyaklah kegiatan seru-seru di sana. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.